Buat kalian abang-abang driver online yang lagi cari-cari HP buat on-beat, murah tapi tahan banting buat narik seharian, di video kali ini gue bakal ngerekomendasiin 5 HP di kisaran 2 jutaan yang pastinya cocok banget buat dipakai untuk driver online. Mau tahu apa aja HP-nya? Simak video selengkapnya setelah yang satu ini. Di rekomendasi nomor 5 ada Motorola G45 5G. HP ini pakai layar IPS LCD 6,5 inci beresolusi HD+. Ukurannya pas di tangan, nggak terlalu besar dan pastinya tetap enak dilihat saat kalian ngebaca maps atau orderan. Dan layarnya ini juga pas kena matahari siang masih cukup terbaca, jadi cocok banget nih buat dipasang di holder motor kalian. Kalau soal performa, HP ini ditenagai Snapdragon 6S generasi ketiga dengan GPU Adreno 619. SoC-nya ini juga didukung dengan RAM 8GB. Buat kebutuhan ojol sih, kalau performanya kayak gini, pastinya aman banget. Google Maps, Grab, Gojek, Shopee Food, sampai WhatsApp bisa berjalan bareng tanpa patah-patah. Multitasking lancar, pindah aplikasi cepat, dan jarang reload. Nggak sampai di situ aja nih. HP ini juga dibekali baterai 5000 mAh. Buat ojol ini jadi nilai plus. Dipakai narik dari pagi sampai sore masih aman. Apalagi kalau kalian cuma fokus di navigasi dan chat. Fast charging 18 watt emang bukan yang paling kencang, tapi cukuplah buat isi ulang saat lagi istirahat. Di bagian kamera, lensa belakang 50 megapiksel udah cukup banget buat foto paket atau makanan. Hasilnya tajam, apalagi di siang hari. Dan kamera selfie 16 megapiksel juga oke banget nih buat video callan ke keluarga pada saat kalian sedang ngasuh narik atau verifikasi muka ke aplikasi. Kalau kalian tertarik, langsung aja klik link pembeliannya yang udah gua taruh di deskripsi. Lanjut, ada Samsung Galaxy A06 5G. HP ini gue masukin list karena apalagi kalau bukan performanya yang gacor buat dipakai narik online. HP ini dibekali SoC ngebut dari MediaTek yaitu Dimensity 6300 5G yang ditemenin juga sama pengolah grafis GPU Mali G57. Dan pastinya dukungan 5G yang bakal bikin HP ini jadi lebih responsif. Selain itu, HP ini udah punya baterai 5000 mAh yang siap dipakai narik dari pagi sampai sore. Baterainya ini juga udah didukung sama fast charging 25 watt. Ya lumayan lah ya, jadi kalau ngecas nggak kebuang waktu nunggunya. Nah, kalau mau antri jemput penumpang, layar PLS LCD 6,7 inci HD+ dengan kecerahan 800 nits siap nemenin kalian di perjalanan. Layarnya ini juga sudah tergolong gede dan cukup terang, bikin navigasi lebih jelas saat dipakai di siang hari di jalanan. Kalau soal kameranya, lensa 50 megapiksel udah cukup banget buat foto makanan atau paket. Kalau kalian tertarik sama ponsel yang satu ini, kalian langsung aja cek link pembeliannya yang udah gua taruh di deskripsi. Tecno Pova 7 dibekali layar IPS LCD 6,78 inci Full HD+, dengan memiliki refresh rate 120 Hz. Dan buat ngedukung kalian sebagai driver online, Tecno Pova 7 ini juga sudah didukung performa yang terbilang gacor. Dia menggunakan SoC MediaTek Helio G100 dengan fabrikasi 6 nanometer serta didukung juga dengan GPU Mali G57. Dia juga dikasih RAM berkapasitas 8GB LPDDR4X. Performanya cukup stabil untuk multitasking, serta penggunaan harian dan buka banyak aplikasi. Selain itu, alasan gue ngerekomendasiin HP ini untuk driver online adalah karena kapasitas daya 7000 mAh yang siap nemenin kalian narik seharian tanpa cemas kehabisan baterai. Baterainya ini juga sudah didukung sama fast charging 45 watt. Secara otomatis, proses pengisian daya jadi lebih cepat dan praktis.
Jadi, secara keseluruhan HP dengan lensa utama 108 megapiksel ini menawarkan layar besar, performa yang cukup kencang, kamera resolusi tinggi, dan baterai super besar dengan pengisian cepat. HP ini cocok banget nih buat kalian yang mengutamakan daya tahan dan kenyamanan pemakaian sehari-hari. Langsung aja cek link pembeliannya kalau tertarik sama ponsel yang satu ini. Lanjut ada Realme C75. Kalau urusan performa, ponsel ini didukung sama SoC MediaTek Helio G92 dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Nah, buat ngedukung kalian seharian di jalan, Realme C75 ini punya baterai 6000 mAh yang udah didukung juga sama SuperVOOC 45 watt. Ya kalau dipakai narik, seharian sih ini baterai masih sanggup. Apalagi dia juga udah punya pengisian daya super cepat. Kita geser ke bagian layar. Ponsel ini dibekali panel IPS LCD 6,72 inci Full HD Plus dengan kecerahan sampai 690 nits. Di bagian kamera, dia punya kamera utama 50 megapiksel yang pastinya udah cukup banget buat foto dokumentasi, foto paket, atau kebutuhan laporan kerja. Kamera depan 8 megapiksel masih terasa aman buat video call atau selfie standar. Cek link pembeliannya kalau tertarik sama ponsel yang satu ini. Di HP terakhir ada Vivo Y29. Ponsel ini dibekali layar IPS LCD 6,68 inci beresolusi HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Dan layarnya ini sudah punya kecerahan sampai 1000 nits, jadi tetap terang walau dipakai di luar ruangan. Kalau urusan dapur pacunya, ponsel ini menggunakan Snapdragon 685 fabrikasi 6 nanometer dengan GPU Adreno 610. Selain itu, dia juga udah punya skor Antutu di kisaran 400 ribuan poin. Jadi performanya cukup kencang di kelasnya. Buat multitasking, chatting, browsing, sampai game ringan masih lancar. Dan salah satu keunggulan utama HP ini ada di sektor baterai. Ponsel ini memiliki kapasitas daya 6500 mAh. Jadi HP ini bisa banget nih dipakai seharian penuh bahkan lebih. Nah, baterainya juga ditemenin sama fast charging 44 watt. Ngecas jadi lebih cepat dan praktis. Nah, kalau soal kamera, Vivo Y29 dibekali lensa yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil foto cukup oke di kondisi cahaya terang. Kamera depan juga aman buat selfie dan video callan. Ya, kesimpulannya, HP ini menawarkan layar besar dan smooth 120Hz, performa stabil dari Snapdragon 685, baterai super besar, dan fast charging yang terbilang ngebut. Jadi sudah sangat layak banget ya kalau dipakai buat narik seharian penuh. Langsung aja cek link pembelian yang kalau tertarik sama ponsel yang satu ini.